mau mendengarkan firman. Berfirmanlah kepada kami, nyatakan isi hati-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu memulihkan, menyembuhkan kami, mengubah hidup kami, memberikan kelepasan, memberikan kelegaan, memberikan kesembuhan. Berfirmanlah Tuhan, karena firman-Mu adalah Engkau sendiri berkuasa atas segala-galanya. Dalam nama Yesus kami mau terima firman Tuhan dan kami mau melakukannya. Sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan, haleluya. Shalom. Sekali lagi shalom. Ada sukacita. Amin. Amin. Sukacitanya karena Tuhan. Amin. Bukan karena habis hitung-hitungan saja. Amin. Itu sukacita juga. Ya, tapi bukan hanya karena itu. Amin. Karena Tuhanlah sukacita kita yang sejati. Amin. Dalam segala hal, dalam tantangan apapun, Tuhan menjadi sukacita kita. Amin. Ya. Perhatikan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Nah, saudaraku, ya, kita sudah beberapa lama ini diingatkan, diajarkan tentang berdoa, betul? Ya, berdoa dalam Roh Kudus. Ya, Yudas 1:20 mengatakan demikian, bangun dirimu di atas dasar imanmu yang paling suci dan berdoalah dalam Roh Kudus. Amin. Jadi doa itu adalah perintah. Doa itu adalah perintah. Kenapa? Karena Tuhan mau umatnya itu berseru kepada Dia, meminta kepada Dia, berharap hanya kepada Dia. Itulah Tuhan. Amin, saudara. Iya. Tuhan itu mau supaya kita berdoa, meminta kepada Tuhan, dan Dia pasti menjawab orang yang datang kepada Dia berseru. Nah, amin, saudara. Tapi apakah cukup? Nah, sekarang kita mau belajar tentang doa dan ketaatan. Ya, doa dan apa? Sama-sama katakan doa dan ketaatan. 1, 2, 3. Doa dan ketaatan. Ya, saudara, kita nggak cukup hanya berseru, berdoa, tetapi kita harus menjadi pelaku firman. Kenapa? Karena itulah firman Tuhan itu dasar kita berdoa. Amin, saudaraku. Firman adalah dasar kita untuk berdoa. Karena kita harus berdoa dengan iman. Ya, barang siapa berpaling kepada Allah, dia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah akan memberikan upah kepada mereka yang bersungguh hati mencari Dia. Ya, Ibrani 11 ayat 6. Saudaraku, Tuhan mengajar kita untuk selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Berdoalah dengan tidak jemu-jemu. Bahwa kita harus selalu berdoa. Harus selalu berdoa. Gak ada, karena apa? Karena doa itulah satu-satunya kekuatan kita. Berharap kepada Tuhan itu adalah satu-satunya kekuatan kita. Gak ada yang lain. Siapa yang mau kita harapkan? Iya kan? Kalau yang lain kita harapkan, kita akan dikecewakan. Benar gak, saudaraku? Akan kecewa. Tuh, itu sebabnya kita harus terus berharap kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan dalam hidup kita. Amin. Itu makanya kita harus berdoa. Tetapi kita juga harus mempunyai hati yang taat. Ini loh, kenapa kita harus berdoa dan mempunyai hati yang taat? Gini, ketika kita berdoa, Tuhan seringkali berbicara. Tuhan seringkali mengingatkan kita. Benar nggak? Benar, saudaraku? Ya kan? Kalau kita ada sesuatu di hati kita yang mungkin bertentangan dengan firman, ketika kita berdoa, perhatikan baik-baik. Tuhan akan mengingatkan kita. Ya, itu sebabnya kita harus mempunyai hati yang taat. Amin, saudaraku? Hela ikau membenci. Tadi seperti kesaksian tadi ya, harus berdamai satu dengan yang lain. Amin, saudaraku? Itu makanya kita harus berdoa. Doa dan ketaatan. Coba kita lihat ya, Lukas 6. Lukas 6 ayat 46. Haleluya. Kita baca bersama-sama satu ayat saja dulu. Lukas 6 ayat 46. Haleluya. Nanti saudara renungkan lagi di rumah saudara, amin. Ya. Makanya kehidupan doa harus kita lakukan, amin.
Di rumah kita kemarin, aduh saya senang sekali mendengarnya. Kesaksian itu ya. Wow, mereka suami istri dan anak-anak sudah mulai berdoa. Haleluya, berpegangan tangan. Amin. Nanti Mama Nawi lagi, mana Mama Nawi? Ya, nanti dia berpegangan tangan dengan Pak Farel. Haleluya. Kemudian Santi lagi, Ladis lagi. Amin. Tidak ada yang mustahil. Ya, bergandengan tangan keluarga. Amin. Nah, sudah dapat Lukas 6 ayat 46? Kita baca bersama-sama dengan suara yang keras, dengan hati yang terbuka. 1, 2, 3. Mengapa kamu berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, padahal kamu sekali lagi, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan. Kenapa kamu berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan? Kalau dalam bahasa kita di Dereng Rambang, kenapa kamu berseru, Tuhan, Tuhan, dohop aku, berkati aku, tolong aku. Mengapa kamu berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan? Perhatikan baik-baik itu, makanya perhatikan hidup kita. Ya, jangan kita pintar berdoa, jago menengking, tapi tidak jago melakukan perintah tuh. Harus berjalan bersamaan. Tidak bisa tidak. Supaya apa? Supaya kita melihat kemuliaan Tuhan melalui doa-doa kita. Oh iya saudara, Tuhan maunya itu ketaatan. Apa buktinya orang menyembah Tuhan? Apa buktinya orang percaya kepada Tuhan? Apa buktinya orang itu namanya mencintai Tuhan? Dengan ketaatan. Taat. Taat artinya segera melakukan. Itu namanya taat. Tidak menunda-nunda. Tidak menunda-nunda. Itu namanya taat. Melakukan. Sama-sama katakan melakukan. Melakukan. Itu namanya taat. Karena begini loh, ketaatan itulah bukti kesetiaan kita kepada Tuhan. Itu makanya Tuhan bilang, banyak orang begini, mengapa kamu berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan. Banyak orang, saudara, gini loh, banyak orang ikut berdoa, bahkan menjadi pendoa siapa? Nanti cerita sama Ibu Robi deh. Ada yang namanya di Palangkaraya, tapi bukan di gereja kita, bukan. Pendoa syafaat. Aku ini pendoa syafaat. Tapi apa yang terjadi? Kawin lagi sama orang lain. Nanti Ibu Robi tahu nanti ceritanya. Bujur dia Mina. Nanti cerita. Pendoa syafaat. Aku ini pendoa syafaat Bu di gerejaku. Bahasa roh aku Nina. Tetapi tidak cukup sampai di situ. Kita harus melakukan perintah Tuhan. Harus mempunyai hati yang taat. Taat itu membuat kita takut akan Tuhan sebagai bukti bahwa kita menghormati Tuhan. Taat itu segera melakukan. Itu makanya kalau saudara mendengar firman Tuhan, segera lakukan. Amin. Segera lakukan. Jangan tunda-tunda melakukan firman Tuhan. Jangan. Kalau sudah diingatkan oleh firman Tuhan oleh hambanya, ya, taat saja. Lakukan perintah Tuhan. Amin. Salam. Banyak orang berseru, banyak orang berdoa. Tuhan, aku sudah berdoa, tapi kenapa aku mengalami ini? Coba nanti saudara baca ke bawah itu. Bagi orang yang tidak mau taat, rubuh, hancur, diseret oleh angin, diseret oleh air.
Tuh, Tuhan nggak mau kita seperti itu, saudaraku sekalian. Itu makanya kita harus berdoa dan memiliki hati yang taat. Amin, saudaraku. Berdoa dan memiliki hati yang taat. Hati yang taat. Hati yang taat ini hati yang mendengar, telinga yang mendengar, dengar-dengaran akan firman Tuhan dan melakukannya. Amin, saudaraku. Jangan kita hanya berseru, berdoa, tapi tidak mau melakukan perintah Tuhan. Coba lihat, Tuhan pernah menegur ahli-ahli Taurat. Ya, nih, coba perhatikan. Lukas tadi di sebelahnya, Lukas 11. Ya, Lukas 11. Haleluya. Lukas 11 ayat 42. Satu orang membaca kalau sudah dapat, yang dengan suara yang keras. Haleluya. Lukas 11 ayat 42. Sudah dapat, katakan amin. Ya, silakan baca yang kuat ya. Ya, biar udara di piring ramang didengar. Lukas, silakan. Tetapi celakalah kamu, hai orang-orang Farisi, sebab kamu membayar persepuluhan dari selasi, ilmu dan segala jenis sayuran, tetapi kamu mengabaikan keadilan dan kasih Allah. Yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Yang percaya katakan amin. Ya, ini saudaraku, orang Farisi ini, saudara jangan angkat remeh loh. Ini orang-orang yang mengerti firman Tuhan, yang hafal firman Tuhan, Tapi firman Tuhan bilang apa? Celakalah kamu. Ini bukan perumpamaan, saudara sekalian. Ini firman Tuhan Yesus. Tetapi celakalah kamu, hai orang-orang Farisi, sebab kamu membayar apa? Persepuluhan dari selasi, ingu, segala jenis sayuran. Tetapi apa? Kamu mengabaikan keadilan dan kasih Allah. Mengabaikan keadilan, mengabaikan hukum-hukumnya Tuhan, mengabaikan perintah-perintahnya Tuhan, mengabaikan kasih Allah. Dia melakukan apa yang dilihat mata. Tuhan bilang apa? Celaka kamu, sebab kamu membayar perpuluhan dari selasi, ingu dan segala jenis sayuran, tetapi kamu mengabaikan keadilan dan kasih Allah. Saudaraku, coba perhatikan ayat berikutnya. Tuhan bilang, yang satu harus apa? Dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Saudara, kita sudah belajar banyak hal. Kita diajarkan tentang doa kita lakukan, tetapi yang lain jangan diabaikan. Amin, saudaraku. Pengampunan harus dilakukan, kesehatian harus dilakukan, kasih harus dilakukan, keadilan harus dilakukan. Coba tadi dia dapat berkat, coba. Ya, dia mulai belajar mengasihi, amin. Ya, cuma tambah bestinya aja tadi ya. Ya. Nanti sama yang gak besti juga, amin. Haleluya. Luar biasa. Tuhan semakin mengajar jemaatnya di tempat ini, amin. Yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Berdoa saat teduh, doa syafaat, bercucuran air mata, doa puasa, memang kita lakukan. Kita memberikan persembahan kita memberikan perpuluhan kita kepada Tuhan. Tetapi ingat, yang lain jangan diabaikan perintah Tuhan. Kalau kita mengabaikan satu perintah Tuhan, berarti kita sudah mengabaikan perintah Tuhan yang semua. Amin, saudara. Amin. Itu makanya jangan abaikan firman Tuhan. Jangan. Damai nih. Aku kan jadi rajin absen, ngisi absen ibadah, jatuh naku alpa, jatuh naku dia dumah, terus aku.
Tetapi yang lain jangan diabaikan. Amin, saudaraku. Jangan diabaikan. Jangan diabaikan yang lainnya. Jangan diabaikan. Tetap takut akan Tuhan. Nah, itu firman Tuhan bilang. Tetapi kamu mengabaikan keadilan dan kasih Allah. Itu makanya kita harus berdoa dan memiliki hati yang taat. Doa dan ketaatan tidak bisa berpisah. Harus menjadi satu kesatuan. Menjadi api yang besar. Amin. Saudara sudah lihat orang jawaban doa? Amin. Nanti semuanya akan terjadi yang kita doakan. Tetapi ingat, lakukan terus perintah Tuhan. Lakukan terus. Supaya apa? Supaya kita semakin melihat kemuliaan Tuhan. Amin, saudaraku. Satu ketika ada kesaksian begini. Seorang istri dia berdoa untuk suaminya. Ini kesaksian Pak Billy Graham. Ya. Dia berdoa bertahun-tahun untuk suaminya. Tukang mabuk, tukang main perempuan, tukang selingkuh, apalagi. Nggak tahu kalau judi ya. Ya. Mabuk judi. Bertahun-tahun ibu ini menangis untuk suaminya. Tuhan, selamatkan suamiku. Engkau bilang Tuhan satu orang diselamatkan, seisi rumah diselamatkan. Tuhan, Tuhan, Tuhan. Kalau suaminya pulang dia layani loh. Dia bikinkan kopinya. Cikleng, cikleng, cikleng. Bukan cikleng, bukan begitu ya. Bukan dikasihnya racun juga enggak. Tapi saudara tahu apa yang terjadi? Suaminya meninggoy, kata Ibu Nawi tadi. Saya baru tahu juga itu. Ya, rupanya Ibu Nawi luar biasa. Ya, masih anak muda rupanya dia. Ya, bahasanya bahasa gaul rupanya. Ya, akhirnya meninggal suaminya. Belum bertobat. Belum bertobat. Dibawalah jenazah suaminya ke rumahnya. Dia menangis istrinya ini. Dia bukan langsung berpikiran, iya, cari pacar baru. Bukan begitu ya. Dia istri yang setia. Nggak mikir dia langsung mau nikah lagi. Nah. Dia menangis. Mungkin begitu barangkali. Kembalikan air mataku Tuhan. Dia berperkara dengan Tuhan karena dia melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Kembalikan air mataku. Dia menangis menjadi di hadapan Tuhan dan di hadapan jenazah itu. Saudara tahu apa yang terjadi? Tuhan gak pernah yang terjadi. Bangkit suaminya. Suaminya bangkit ke duduk. Aku mau bertobat. Karena dia mungkin pada kali melihat bagaimana orang dihukum dalam hukuman yang kekal. Dia menjerit. Aku mau bertobat. Akhirnya suaminya bertobat, dibaptis dan meninggal lagi. Tuh, Tuhan gak pernah ingkar janji. Itu makanya lakukan aja perintah Tuhan. Berdoa dan lakukan perkataan Tuhan. Amin, saudara. Amin. Jangan abaikan perkataan Tuhan. Taat saja. Doa saja. Lakukan saja perintah Tuhan. Doa. 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 Karena itu yang Tuhan mau. Lakukan perintah Tuhan. Firman Tuhan itu membersihkan hidup kita. Membersihkan hidup kita, mengubah hidup kita. Saudara, kalau mau hidup berubah, lakukan perintah Tuhan. Hidup dalam firman Tuhan. Saudara pasti akan diubah Tuhan. Karena firman Allah itu sangat berkuasa. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi firman-Ku tinggal kekal.
Itu makanya lakukan perintah Tuhan. Jangan abaikan. Dengar nasihat. Jangan abaikan nasihat berdasarkan firman Tuhan. Amin. Amin. Tuhan sudah menunjukkan teladan kepada kita. Dia datang menjadi manusia, menyatakan kebenaran, menunjukkan teladan supaya kita lakukan. Itulah Tuhan kita, Allah kita, pencipta kita. Dia berdoa dan melakukan dan taat kepada Bapa ketika dia menjadi manusia. Coba kita lihat Ibrani 5. Ibrani 5. Saudara masih mendengarkan, amin. Ibrani 5 ayat 7 sampai dengan 9. Ibrani 5 ayat 7 sampai 9. Haleluya. Saudara berkatakan amin. Ibrani 5 ayat 7 sampai dengan 9. Saya bacakan untuk kita. Dalam hidupnya sebagai manusia, ini berbicara tentang Tuhan Yesus sebagai imam agung kita. Amin. Dalam hidupnya sebagai manusia, ia telah mempersembahkan doa. Mempersembahkan apa? Doa dan permohonan dengan ratap tangis. Itu Tuhan kita. Sebagai manusia juga dia meratap menangis. Oh Bapa, jiwa-jiwa. Dalam hidupnya sebagai manusia, ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada dia, kepada Bapa yang sanggup menyelamatkannya dari maut. Dan karena kesalehannya ia telah didengarkan. Ayat 8. Dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Ayat 9. Dan sesudah ia mencapai kesempurnaannya, ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus yang adalah Allah menjadi manusia, memberikan kita contoh teladan tentang ketaatan. Dia bukan hanya berdoa, tapi taat. Taat untuk mati di kayu salib. Kenapa? Karena kasihnya kepada kita. Dia taat, melakukan apa yang Bapa mau, apa yang telah ditetapkan. Dia taat, penderitaan tidak menghalangi ketaatannya. Amin, saudaraku. Penderitaan tidak menghalangi ketaatannya. Ini ingat, Tuhan sebagai manusia, Allah turun menjadi manusia. Dia tidak menggunakan kuasanya. Dia mengosongkan dirinya, bahkan taat sampai mati. Filipi 2 mengatakan demikian. Dia mengosongkan dirinya. Dia ambil ketaatan. Taat itu, makanya ketaatan adalah bukti kita menyembah Tuhan. Jadi saudara, jago nyanyi, jago berpuisi, jago berdoa, jago menyusun kata-kata, bukan bukti kita menyembah Tuhan, bukan. Tetapi ketaatan adalah bukti kita menyembah Tuhan. Saudara bisa saja suara saudara bisa saja, tak perlu saya contohkan aja. Nama Yesus, menara yang kuat, kota benteng yang teguh. Tetapi ketika dia berdoa, ini orang yang taat kepada Tuhan, hidupnya penuh dengan kuasa. Suaranya bisa aja, ya memang harus dilatih juga pang suaranya. Amin. Amin, saudaraku. Dengarkan ketukan-ketukan, mendengarkan YouTube. Amin. Ya. Tetapi ketika berdoa, kuasa terjadi.
taat seperti Tuhan Yesus. Tuhan sudah menunjukkan contoh ketaatan. Ini ada kesaksian lagi, kalau tidak salah ini kesaksiannya Pak Jogijo, Pak Willy Graham juga tentang doa. Seorang ibu dia buta, ya kan? Mempunyai suami juga, ya, mempunyai suami, ya. Suaminya ini orang nakal juga sih. Dia, tapi ibu yang buta ini tekun dia kepada Tuhan, tekun. Dia datang kepada Tuhan. Dia suka datang ke gereja beribadah, dia berdoa. Ya, apa firman Tuhan yang didengarnya dia lakukan walaupun dia buta. Perhatikan baik-baik. Akhirnya suaminya meninggalkan dia, pergi entah kemana. Dia tetap berdoa setia, bertahun-tahun dia berdoa untuk suaminya. Bertahun-tahun. Dia hanya kenal suaminya, enggak Dia tidak pernah melihat suaminya. Dia hanya pernah melihat suaminya, dia hanya melalui tangannya mengenal suaminya. Kalau orang buta kan meraba ya, untung ya. Indra perabanya itu sangat kuat. Ya. Sangat kuat. Jadi dia hanya mengingat suaminya melalui gini-gini wajahnya. Dia ingat itu saja. Suaminya pergi entah kemana, bertahun-tahun. Dan ibu ini tetap dipelihara Tuhan, tetap dikasihi Tuhan. Dia setia kepada Tuhan. Dia berdoa untuk suaminya. Dia berdoa. Saudara, akhirnya ibu ini mengalami mujizat Tuhan. Mengalami mujizat Tuhan. Matanya yang buta dijadikan Tuhan menjadi melihat. Gede. Dia jadi melihat. Akhirnya apa yang terjadi saudara sekalian? Dia tetap setia. Dia tetap mendoakan suaminya. Satu kali orang mengetuk rumahnya. Orangnya kira-kira begitu barangkali ya. Ondo. Ulu dia. Ya, orang ini datang mengetuk dengan keras pintu rumah itu. Diketuknya pintu rumah itu. Apakah dia mungkin lagi berdoa atau lagi di belakang? Saya nggak tahu. Dia datang buru-buru membuka. Dia membuka pintunya. Orang yang di depan pintu itu berkata, dia berkata, Bapak cari siapa? Bapak cari siapa? Bapak yang di depan pintu ini bingung. Kok kamu mirip dengan istri saya yang buta? Bapak siapa? I don't know you. You know me. No, you know you. Mungkin barangkali begitu ya. Kita nggak tahu, kita bahasa mereka nggak tahu. Bapak cari siapa? Saya cari wanita yang buta. Dia adalah istri saya. Bapak ini siapa cari orang itu? Saya suaminya. Masa iya? Suaranya seperti gak asing sama ibu ini. Seperti gak asing suaranya. Saya mencari istri saya, dia tinggal di sini. Saya sudah lama meninggalkan dia. Saya mau kembali kepada dia. Dia kaget sekaget-kagetnya. Dia kan gak mau langsung percaya kan, walaupun suaranya mirip dengan suaminya. Coba suara saya aja udah mirip sama Pak Untung, ya kan? Merdunya apalagi. Akhirnya apa yang terjadi? Kalau memang bapak suami ibu itu, bolehkah saya meraba wajah bapak? Dia tutup mata, dirabanya wajahnya. Dirabanya wajah orang itu laki-laki. Dia bilang begini, ya Tuhan, kau memang suamiku. Bukan bu, istri saya buta. Bukan ibu, suami istri saya. Kamu hanya mirip sama dia. Aku sudah disembuhkan Tuhan. Aku dibikin Tuhan melihat. Kau adalah suamiku. Akhirnya suaminya bertobat.
Amin, saudara. Kenapa? Karena dia mau taat. Tuh, berdoalah untuk semua orang, bersyafaat untuk setiap orang. Amin, saudara. Berdoa. Tetapi kita juga harus memiliki hati yang taat kepada Tuhan. Tuhan pasti menjawab doa. Gak ada di kita, di kekristenan, di ikut Yesus, mudah-mudahan Tuhan menjawab doa kita. Gak ada itu. Tuhan pasti menjawab doa orang yang berseru kepada Dia. Siang dan malam, apakah Tuhan menunda-nunda untuk menolong, untuk menjawab doa kita? Tidak. Tuhan bilang, Tuhan tidak pernah menunda-nunda, tapi Tuhan melakukan tepat pada waktunya. Amin, saudara. Tuhan gak pernah menunda-nunda, tapi Dia melaksanakan apa yang diinginkannya tepat pada waktunya. Tepat pada waktunya. Tepat pada waktunya. Dia pasti menjawab seruan orang yang datang kepada Dia, yang berdoa kepada Dia dengan hati yang tulus, dengan hati yang taat pada perintahnya. Amin, saudaraku. Amin. Ayat terakhir, coba lihat Matius 7. Ini apa yang terjadi kalau kita nggak taat. Suka berdoa tapi nggak taat. Haleluya. Matius 7 ayat 21. Matius 7 ayat 20 Jadi sudah dapat? Matius 7 ayat 21 kita baca bersama-sama dengan suara yang keras, dengan hati yang terbuka kepada Tuhan. Sudah dapat, katakan amin. 1, 2, 3. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku apa? Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Yang percaya katakan amin. Bukan setiap orang yang berseru-seru Tuhan, Tuhan. Terbuka mulutnya lebar-lebar, cucur air mata, cucur air mulut, air telinga tapi enggak ya, air hidung. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku. Berseru ini bisa berarti ini sama dengan doa loh. Kalau dibilang kata berseru itu, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Perhatikan baik-baik saudara sekalian. Perhatikan dengan seksama. Jangan sampai kita nanti seperti ini, seperti orang yang itu, berseru-seru tapi nggak mau melakukan kehendak Bapa. Itu makanya Tuhan bilang di pesan nama yang Pak Ustaz tadi, kenapa kamu berseru-seru kepadaku Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak mau melakukan apa yang aku katakan, ya kan? Mulai hari ini kita tingkatkan doa kita, men. Kita tingkatkan seruan kita kepada Tuhan bersama-sama bersehati, dan kita melakukan perintah Tuhan supaya hati Tuhan disenangkan. Saudara perhatikan setelah ayat itu tadi, Lukas 41:42 ke bawah. Orang yang melakukan perintah Tuhan, hidupnya menjadi kuat, hidupnya menjadi kokoh. Coba, tidak bisa dihalangi oleh apapun juga. Mau datang ibadah, tadi coba kesaksian Mama Atul tadi, mau datang ibadah tidak bisa lagi dihalangi. Amin. Dulu jangankan sakit kepala, nggak sakit kepala pun nggak datang ibadah, benar nggak? Ya. Coba tanya Mama Atul. Sekarang dia sudah semakin cinta Tuhan. Amin. Saudara nggak mau tepuk tangan? Tepuk tangan, Bang.
Coba sekarang wajahnya semakin bersinar bukan karena dipoles-poles, bukan. Bukan karena ditato alis matanya, bukan. Semakin bersinar karena dia mulai berdoa. Semakin glowing. Sebentar lagi akan datang orang sama dia. Ini benar ini. Apa rahasianya tuh kamu tuh bercahaya wajahmu tuh Matul? Bukannya apa-apa. Kamu banyak duitnya ya? Enggak juga. Loh, dengar-dengar kamu suka minjemin orang duit? Loh, bukan itu. Tapi apa rahasianya Matul? Tolong aku nih, aku mau seperti itu. Kamu suka ke salonnya Matul? Enggak juga. Jadi apa rahasianya? Enggak juga kata orang. Aku mulai rajin berdoa dan melakukan perintah Tuhan. Aku nggak mau kelahi-kelahi lagi sama orang seperti kesaksian tadi. Sama suamiku aku semakin cinta, semakin jatuh cinta. Itu sebabnya yang kau lihat sekarang ini bukan karena aku uang banyak. Nanti orang akan bertanya seperti itu. Perhatikan, dikiranya kita banyak duit, padahal memang iya. Amin, saudaraku. Di bank sorga namanya. Amin. Orang akan bingung. Kok mereka ini nggak pernah mukanya kayak pepaya bengkok, mukanya nggak pernah kayak jeruk purut, ya. Tetapi cerah terus. Wow, nanti orang akan bertanya. Nanti akan kamu lihat ketika kita berdoa dan taat pada firman. Amin. Makanya jangan menyerah berdoa. Amin. Tingkatkan lagi doa. Amin. Haleluya. Tingkatkan lagi doa. Jangan menyerah berdoa, tapi ingat dan lakukan kehendak Bapa kita yang di sorga. Makanya doa dan pembacaan firman jangan dipisahkan. Kenapa? Karena kita berdoa harus berdasarkan firman Tuhan. Amin, saudaraku. Doa dan ketaatan. Saudara akan percaya usahamu akan diberkati Tuhan. Ya, hidupmu, rumah tanggamu akan semakin dipulihkan Tuhan. Jangan lagi ikuti keinginan daging. Amin, saudaraku. Apa yang kau kerjakan akan Tuhan buat menjadi berhasil. Tuhan yang akan menjadi pembelamu. Tuhan akan membela engkau. Karena engkau adalah anak yang dikasihi dan engkau mau taat setia pada firman. Taat saja. Berdoa saja. Taat saja. Berdoa saja. Amin, saudaraku. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Berikan kami Tuhan hati yang mau terus berseru kepada Tuhan, hati yang mau terus berdoa. Karena berdoa adalah perintah-Mu Tuhan, supaya kami mengandalkan Engkau, supaya hanya Engkau yang menjadi kekuatan kami, supaya hanya Engkau satu-satunya pengharapan kami. Kami mau terus berdoa Tuhan, dan kami mau taat pada perintah-Mu, pada firman-Mu. Berikan kami hati yang taat, hati yang setia kepada Engkau, hati yang mencintai dan mengasihi Kau lebih dari segala-galanya. Terima kasih Bapa, jamah berkati setiap kami di tempat ini, setiap jemaat-Mu di Behel Rambang. Bangkitkan Tuhan api Roh Kudus, api doa itu terus menyala-nyala, dan api cinta akan Tuhan, ketaatan melakukan perintah-Mu itu terus membakar hati kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dalam nama Yesus kami berdoa dan percaya. Sama-sama kita katakan amin. Saudaraku, sebelum saya tutup dalam doa, saudara tetap doakan Pak Gembala. Amin. Gembala pusat, doakan ya, supaya Pak Gembala terus melewati lembah kelam. Namanya lembah kelam, lembah bayang-bayang maut. Ya, kalau terjemahan lain lembah kelam itu lembah bayang-bayang maut. Ya, lembah bayang-bayang maut. Sekalipun aku melewati lembah kelam, artinya lembah bayang-bayang maut, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau menyertai aku.
Gadamu dan tongkatmu itu yang menghibur. Doakan terus Pak Gembala, ya, supaya Tuhan terus berbicara kepada dia dalam masa-masa sakit ini, dan Tuhan semakin memberikan dia kekuatan, sukacita dan damai sejahtera. Tadi Pak Gembala ikut ibadah juga, walaupun di kursi roda, ya, doakan. Ya, doakan juga terus Bang David, ya, Bapak Stephen, ya, dia yang menjaga, yang paling menjaga Pak Gembala siang malam, ya, doakan. Kasihan juga saya lihat dia capek-capek, ya. Saya mau ngasih dia vitamin tapi terbatas juga, ya kan? Dia terus yang mengangkat Pak Gembala, memandikan Pak Gembala juga, Pak David itu, Bapak Stephen, ya. Kita doakan supaya Tuhan terus memulihkan. Saudara, kita berdoa juga dong, ya, supaya Tuhan memakai hidup kita untuk menuai jiwa-jiwa, ya. Saudara, apa isi hati Tuhan yang paling besar? Jiwa-jiwa. Itu makanya Tuhan mau turun jadi manusia, karena Tuhan mengasihi jiwa-jiwa supaya diselamatkan. Amin, saudara. Berdoa juga dari Beri Rambang untuk Palangkaraya. Kita berdoa supaya kita buka cabang di Palangkaraya. Saya nggak percaya. Amin. Ya, itu bukan kebetulan. Pak Untung itu, ya, bulan Juni sudah jadi pendeta PDPSTH. Ya, itu nggak ada yang kebetulan. Ternyata Pak Meme sudah pintar mobil. Ya, ternyata dia akan melayani ke ibu kota. Amin. Dan ke sekitar sini nanti. Itu makanya saya kasih tahu lagi. Berkat Tuhan mendahului di depan. Berkat mendahului di depan untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Tuhan gak bilang begini, kerjakan dulu pekerjaanku baru kamu diberkati. Enggak. Berkat mendahului di depan untuk kita melaksanakan pekerjaan Tuhan. Saya jadi khotbah 2 kali nih, saking berapi-apinya. Amin. Haleluya. Minggu depan kita akan dengar khotbah dari Ibu Gembala. Amin, saudaraku. Siap? Kalau Gembala bilang itu tak saja, amin. Dengan penuh berkobar-kobar, yes. Amin, saudaraku. Doakan Bapak Gembala kita supaya kita sama-sama menuju jiwa-jiwa kembali, amin. Sebenarnya dia ingin supaya di sini, dia kemarin bilang, aduh bikinlah kalian Paskah, nanti saya datang. Nah, kayak Paskah di Medan Rambang. Dia pinginnya bulan Mei atau bulan apa, ya. Tapi biarlah rencana dan kehendak Tuhan yang terjadi, amin. Haleluya. Mari kita balik berdiri. Nanti saya banyak ngomong karena kami gak pulang-pulang tadi. Nanti mau tuntut dalam doa, ya. Haleluya. Mari sayapkan hati kita. Kami memuji kebesaran-Mu. Amin.